Yang saya permasalahkan di sini adalah data yang saya dapat. Ya. Data orang yang saya dapat. Jika kemudian ditemukan sesuai larangan di situ yang tidak boleh dapat, kira-kira itu adalah pelanggaran atau apa? Ini pelanggaran bagi kami. Bisa saya kasih kembali, bisa dia THR saya kasih. Seperti itu. Kami kena. Apakah dalam aturan itu yang tidak boleh dapat itu yang termasuk di dalamnya kelurahan, staf kelurahan, pegawai kelurahan atau keluarga kelurahan yang satu kakak dengan pegawai lurah? Tidak ada. Tidak. Apakah itu aturan dari bupati? Memang kalau aturan bupati tenaga THR Berarti yang perangkat lurah kalau dapat tidak boleh. tidak boleh. Kalau ditemukan ada yang dapat bagaimana? Perangkat kelurahan maksudnya bagaimana? Pokoknya orang yang kerja dalam Perangkat kelurahan itu termasuk RT RW. Iya. Nah, berarti mereka tidak dapat kan? Bagaimana? Begini Pak, orang yang kerja atau pegawai kelurahan lah, bukan salah pada saya sebutkan pegawai kelurahan. Maksudnya di sini jika ditemukan ada pegawai kelurahan atau yang satu kakak dan pegawai kelurahan ditemukan bahwa dia itu dapat BST, apakah itu pelanggaran atau gimana? Dan tindak lanjutnya seperti apa? Iya, dia pastikan dia harus kembalikan uangnya. Kembalikan. Atau dibatalkan. Dibatalkan. Nah, artinya tadi kan atas selain bapak mereka tahu ini pegawai lurah, kenapa namanya Indosut? Ya. Belum ada surat edaran ini. Surat ini belum keluar di tangan Pak Lurah dan Belum ada. setelah tanggal Begini. 8 Kami di sini saya 2 PNS ya, dengan kalau PP dia punya ini, dengan 3 dia punya THR. Kalau Siti Mariam dengan siapa nama Mama Ipin, Via itu sukarela, Berarti mereka itu bukan Masih termasuk dapat. ya. wajib dapat. Kalau dia wajib dapat ya. Kalau satu kakak dengan misalnya tadi saya katakan Siti Mariam, misalkan satu kakak dengan dia, apakah itu harus dapat atau dipermasalahkan atau uangnya jika dapat dikembalikan? Maksud bagaimana? Jika satu kakak dengan salah seorang pegawai kelurahan, misalkan dia dapat BST, apakah itu bukan pelanggaran atau bagaimana Pak? Contohnya, kasih yang lagi. Contohnya begini Pak, misalkan di sini kan yang kerja kan Siti Mariam. Nah, Siti Mariam dapat BST. Orang tuanya dapat BST. Terus Nani juga dapat BST. Terus Jika mereka itu termasuk dalam satu kakak, apakah ini bukan pelanggaran? pelanggaran. Ya. Pelanggaran. Maka dia bilang, Nani itu dia beda, dia punya suami, keluarga lain. Iya iya. Kalau yang dengan orang tuanya Dia kakak sendiri. kakak sendiri. tidak, yang dengan orang tuanya satu kakak atau beda kakak Begini, kalau nanti ditemukan kakaknya Nani itu, kalau Siti Mariam setelah kita cek, dia masih dalam kartu kakak bapak, maka dia dilihat dulu terima. Tidak boleh. Berarti Tidak boleh. Yang Maaf kemarin itu apa? Mancur. Ini kan sistem online. Saya juga bisa cek data yang orang dapat dan semua nik yang ada dalam Quran ini ada sama saya. Tidak menjadi masalah. Dan nama yang saya dapat itu ada beberapa orang perangkat kelurahan atau pegawai kelurahan yang dapat bantuan BSD. Itu sudah saya temukan datanya ada sama saya. Apakah itu bukan pelanggaran? Saya sudah ulang jelas tadi. Kami baru terima surat ini. Apabila kami kasih lagi kepada Palan yang dapat nanti Sarah, Nur Asia yang dialokasikan, maka itu termasuk pelanggaran. Misalnya tanggal 5 pagi, mereka tidak akan terima ini uang. Tidak akan terima. Kami Bardiman salah satu. Bardiman kami data karena dia di PHK dari THR. Tidak jelas. Di data ternyata setelah itu setelah pembagian Pak. Kami baru dipanggil lagi untuk terima SK. Saya sudah sampaikan kepada istrinya. Saya tahu Bapak Evi berterima jadi untuk
tanggal 5 nanti kalau terjadi betul, maka dia tidak dipanggil. Istrinya bilang dia tidak masuk. Maka ini kami berikan. Begini Pak, tadi kau bilang jika ditemukan ini orang yang termasuk dalam pegawai kelurahan yang mendapatkan bantuan, jika namanya terdaftar, maka uangnya akan dikembalikan. Pertanyaan saya, kembalinya kemana dan dipergunakan untuk siapa? Saya sudah ulang-ulang tadi hanya tidak. Kami akan buat berita acara pos. Kami usulkan ke pos. Nah, pos mana kemarin suratnya terakhir ini? Nah, ini dari Bupati. Coba Bupati. Mana sudah share kemarin? Ini dia punya surat ya, nama sila ini pengembalian BST bantuan sosial kelurahan Kota ini ada 3 orang. Ini kami buat surat, buat satu berita acara. Ini lampirannya. Itu ini dikirim ke pos, jadi pos yang mengirimkan ke sana. Ada berapa 3 orang? Ada yang tidak ada kebenaran. Saya inginkan, saya bagaimana daripada kembali lagi. Ada orang yang janda-janda yang tidak ingin kita cari lagi, mungkin bisa kembali ke pusat. Jika kami buat berita acara untuk kembali ke pusat. Ini tanggal 28 Mei kami sudah buat surat ke pos, bagian pos bisa kirim ke pusat. Nanti ini kami kirim lagi ada 12 orang, termasuk mereka ini lagi 3 orang kirim kembali, termasuk 3 orang. Yang pertama untuk direkam, yang pertama sekali Sarah Puskesmas itu tidak bisa lagi. Wardiman baru 3 orang ini tadi karena Om Tai istri sudah terima, Emnu sudah terima BPNT dan Sadia Ismail itu dia double dapat saya dia karena dia punya nik berbeda, nik kanun berbeda, ada 2 niknya sehingga dia itu tidak buat berbicara 5. Setelah itu Siti Mariam, setelah itu ada siapa Satika Sari, siapa Vivi, baru siapa Marwah Aswa, baru yang di Telage yang suaminya ini ternyata dia komite memang jelas boleh. Apa lagi siapa? Tidak itu terima kasih. Nah, ini Husain Abdul Rahman. Husain Abdul Rahman saya pergi sendiri. Dia bilang Papa, dia bilang betul ini Bapak tua ini. Kita mau komunikasi dia sudah lupa orang. Dia bilang saya betul-betul istrinya, istri kedua. Dia punya uang-uangan, dia punya anak yang istri pertama masih kuasai semua. Bagaimana saya ini hidup selanjutnya? Saya bilang, tapi ini kali Bupati sudah kasih keluar surat itu, maka harus dia tidak terima. Dia sendirinya gugur. Jadi orang-orang itu pasti tidak akan terima. Kalau berbicara rujukan penerimaan BST ini berdasarkan kepemilikan kakak, ya kan berarti orang yang sudah memilih kakak itu berhak menerima. Jadi namanya kan diajukan dulu ke atas, jadi yang menentukan terima atau tidak terima nanti kan dari atas. Tapi rujukannya kan pada kepemilikan kakak. Nah, bagaimana orang yang tidak memiliki kakak ini dia terima? Nah, contohnya saudara saya Buset, itu kan belum memiliki kakak sendiri, tapi terima. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin saya sempat hadir soang sama Pak Abdul Amir. Di sana kita sharing pendapat. Terus Pak Abdul Amir sempat memberikan informasi sama kami, bahkan suruh kami bertanya kepada pihak kedua proses pendataan itu seperti apa. Kenapa? Karena di situ ada kejanggalan. Kejanggalannya begini Pak. Nah, saya sebut saja tadi di bagian keluarga Manjakali. Makanya bukan hanya keluarga Manjakali. Nanti kita bicara dari situ. Karena dalam lingkungan keluarga itu semuanya dapat. Nah, bahkan yang diutarakan sama Pak Dul itu ada saudara Nana juga. Saya minta maaf, saya ini saya punya junior juga. Mamanya itu dapat.
maksudnya namanya keluar dalam penerimaan BST, tapi menolak. Padahal mamanya tidak tahu kan? Padahal mamanya tidak tahu ini. Mamanya Iya ini. Iya, mamanya ke Aris. ada apa kan? Iya, namanya keluar. tidak tahu. Namanya keluar. Tapi dialihkan. Tapi dia balik ke orang. Tapi karena dia dia maksudnya salah. dia tidak menerima itu uang. Ya, iya benar sih. Iya, itu yang kami Nama dia sampaikan. mama siapa? Kenapa tidak? Masa yang di sini tidak tahu? Tidak ada di Punya sini. data tidak ngomong nih. Serius Pak, saya ini berhadapan sama ini ada Nana juga. Kami pergi sowan di rumahnya Pak Dulamir. Tidak, maksudnya mama sudah bisa Pak. Betul tidak. Tapi tidak ada panggilan di sini. Dikasih aja ke Kai. Itu kita juga bingung. Sebut telepon mama itu. Iya, telepon aja mama Kita bingungnya di situ. Daripada Bingungnya di situ. tutup. Jadi penjelasan Pak Dulamir itu kami pergi sowan ke sana itu sebelum datang hari Jumat kemarin itu Pak. Datang Jumat kemarin itu datang yang terakhir. Kami itu kan sudah sowan sama Pak Dulamir. Sudah terima JKD. Ya, dia namanya keluar. Bahkan dia bingung kenapa namanya bisa keluar. Tapi dia menolak bantuan itu. Kasihlah kepada orang-orang yang lebih layak untuk menerima. Nah pertanyaan saya yang merekrut mereka ini siapa gitu? Yang jelasnya pasti orang-orang yang bekerja dalam kelurahan. Bisa kami kalau Sulastri itu dia penerima. Ya, itu Tidak, maksudnya bisa jamin tidak kalau betul ada dia bernama. itu penjelasan dari Pak Dulamir. Nah, itu berada di masyarakat luar juga, Pak. Dan Tapi makanya sekarang kalau misalnya Makanya banyak beredar di masyarakat itu Makanya tinggal itulah. enggak, sebutin aja kayak udah. Nuntu Jadi, nih. Ini Rasul Telepon. Coba telepon mama dulu. Iya, bikin telepon mamanya ke tidak ada namanya di sini. Mau fotonya itu tidak ada namanya di sini. Guys. Aduh. Kopi barang bantuan mengkelai. Jadi, Pak, bukan masalah sabar dulu. Bukan masalah namanya ada di situ atau tidak. Yang pertanyaan saya yang mengajukan nama-nama ini siapa di atas itu? Yang merekomendasi nama-nama ini siapa? Itu kebingungan saya. Berarti yang merekomendasi nama-nama ini untuk dikirimkan ke atas itu kan berarti kan orang-orang dalam pihak kelurahan. Karena keluarga dari staf-staf kelurahan semua namanya keluar. Itu yang berada di kalangan masyarakat. Pak RT itu. Saya mau tanya dulu Pak, sedikit. yang itu Pak RT. Mungkin saya bisa Ya silakan. saya tidak termasuk dalam yang namun saya tertarik pertanyaan mereka tadi tentang apa detailnya itu apa nama-nama yang sudah ini supaya mereka tahu oh berarti ini tidak betul maksudnya gitu. Jadi kan ini Misalkan apa yang dikasih sama mereka ini? Iya. miskomunikasinya dan RT. Kalau RT ini bilang saya bilang balik mati. Kalau dia sudah dengar informasi, jadi kami ini sudah sampai saya ada pimpinan, saya Pak permintaannya begini tidak bisa. Maka saya sudah minta supaya silaturahmi ke sana, tidak bisa ditempel. Kan begitu. Sehingga kami itu ada atasan. Setiap kali mereka sampaikan, saya sampaikan ke atasan Pak begini demikian. Gimana menurut Pak? Kan begitu. Mereka bilang tolong mereka datang ke saya dulu. Ya mereka punya itu begitu. Tidak, maksud saya begini, saya lebih fokus ke permasalahan itu ada di pihak kelurahan. Kenapa permasalahannya ada di pihak kelurahan? Dari bansos Kementerian Sosial itu mengeluarkan nama 51 orang itu kan ada data susulan, pengiriman susulan data penerimaan. Nah kesalahan ke pihak kelurahan dari informasi yang pihak kelurahan ada penambahan data dari 51 orang itu kenapa dari awal tidak kerjasama dengan pihak RT untuk mendata masyarakat yang layak terima ini. Kenapa dari pihak kelurahan yang jalan sendiri gitu? Bahkan ada kita temukan itu beberapa orang. Itu kayak kita bilang itu bahasanya masyarakat itu kayak maling. Itu datang malam-malam. Ambil KTP, ambil ini. Maksudnya begini, Pak Saudara. Pak, saya Mungkin saya sudah pernah omongin Pak, mungkin ada orang-orang kelurahan, staf kelurahan yang pergi model kayak maling gitu. Begitu. Saya sudah sampaikan di saya. Sampaikan di saya supaya dia bekerja yang maling seperti itu. Saya juga Pak Palan, tolong koordinasi dengan RT-nya. Karena RT-nya kan punya lebih banyak di kebun. Nah, tolong koordinasikan bahwa untuk mendatakan dia punya warganya tuh, yang ada respon tuh dari wilayah RT Israel. Lagi, sampai RT-nya datang di sini, dia sebut semua namanya apa segala macam, sehingga ini
terkait dengan ada beberapa RT, saya pergi di luar wakil, dia ngamuk di sini. Bagaimana menurut Om? Selama masa ini Ua berada di mana? Di betul, dan saya akui itu juga bahwa saya tidak berada di tempat, tetapi saya inginkan supaya kalau ada nama-nama yang sudah keluar itu bagi lewat kami. So, oke, itu usulannya saya terima. Tapi saya dekati dia terus selama ini, tetapi dia tidak berada di tempat. Dia akui itu, sehingga kami turun, ada staf-staf karena teman-teman kami ini berada di ini. Coba mungkin sedikit saya akan kasih itu ada SMS. Tidak Maksudnya ini saya tidak pernah dengar. Kalau mama membicarakan itu belum pernah dengar sama sekali. Itu yang buat Madakari rusak namanya tidak. Padahal mama tidak. Karena dari semua Karena- keluarga makanya- Majakari di lingkungan itu semuanya terima, bahkan nama-nama itu keluar. Nah makanya Pak dari awal sudah salah, mekanismenya salah karena tadi tidak transparan tadi. Coba tadi transparan, akhirnya tidak simpang siur toh. Nah jadi Pak, saya mau nanya nih, nah mekanisme pencatatannya itu bukannya dari kelurahan. Kalau misalkan tidak bisa mempertanyakan RT karena alasannya tadi Pak RT sibuk, malam hari kan bisa ketemu Pak RT karena petani kan malam hari di rumah. Nah, tapi karena pihak kelurahan mendesak biar cepat, akhirnya staf kelurahan yang jalan mencatat. Nah, bukannya itu data nanti di kelurahan dulu nih. Sampai di kelurahan, nah otomatis kan bapak mereka bisa forsir, bisa lihat mana-mana yang seharusnya biar tidak menimbulkan kecurigaan atau apa kan bisa di-cut dulu, bisa diutamakan yang emang berhak. Nah makanya tadi ada asumsi masyarakat main pecatat oke, naik catat ke, tapi terang karena tadi mungkin karena pihak kelurahan tidak forsir dulu sebelum dikirim. Jadinya kan yang dapat itu kan yang tadi akhirnya staf kelurahan lagi yang salah. Ya, memang kami semua caci makian orang itu kami terima dalam idealnya begitu. Tidak, Pak, itu semua yang di Facebook, pokoknya kami terima. Saya sama teman-teman yang kamu lihat di Facebook yang dicaci maki terima, tidak perlu ini. Itulah kita namanya manusia. Kita ada batasannya, ada kekurangannya, itu terima. Jadi seperti yang dianut tadi itu bahwa dari itu saya katakan dari 287 yang diusul pertama itu yang baru 129 keluar, 3-nya itu yang dobel, 127 yang dibagi. Setelah itu diusulkan kembali 329 orang, termasuk mereka yang ini nanti diusul yang ini. Semoga 558 orang yang kami usulkan ini bisa diakomodir. Pak, Ya. jadi terima kasih atas pertanyaan Anda. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, masalah bantuan. Jadi harapan kami masyarakat kota, ketika ada bantuan itu masyarakat itu kelurahan kota itu harus transparan, Pak. Harus sampaikan bahwa nanti beberapa hari ada keluar bantuan. Jadi masyarakat itu bisa siapkan apa-apa yang harus disiapkan. Misalkan KTP, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa dari 200 lebih yang didaftar ada beberapa sekitar 50-an tadi nama-namanya itu yang keluar. Nah, setidaknya pihak kelurahan bisa evaluasi apakah nama ini layak tidak untuk mendapatkan BST. Nah, kalaupun tidak layak, dicoret, diganti dengan nama yang lain. Nah, karena ini kan berupa tunai, berupa uang kan. Nah, bisa dialokasikan ke orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, itu hukum yang kedua. Coba pakai data yang enak sedikit. Poin yang ketiga, tidak masalah dari tadi saya melihat bahwa Bapak hanya menerima saja tapi tidak pernah memberikan masukan. Nah, itu yang saya lihat dari poin-poin penjelasan tadi. Mungkin itu saja dulu. Nah, itu saya langsung kepada ini. Harapannya, Ya. kami pergi ke tahu di penerima itu siapkan dia punya KTP. Apabila suaminya berhalangan, maka istrinya fotokopi ke istrinya dengan kartu keluarga. Itu sudah disampaikan. Itu kagak alokasi terkait dengan mau pindah ke orang lain itu tidak bisa. Alasannya tidak bisa itu jelas. Itu aturan pusat.
Ini Pak, ini kan data ini kan. Kita kalau bicara data itu kan tidak mungkin dari pusat itu tahu data-data yang dari bawah, kecuali dari bawah yang kasih ke atas. Iya kan? Nah, ketika misalkan dari beberapa nama katakan yang tadi sudah disebutkan itu keluar, tinggal bisa dicoret saja kan? Coret ganti. Diganti dengan yang lain, lalu kita usulkan. Nah, nama-nama yang keluar ini tidak layak untuk mendapatkan. Kayaknya saya melihat ini tidak ringan sebenarnya. Kalau seandainya Lula betul-betul transparan dalam proses pendataan. Idealnya begitu Pak. Mau yang diganti dengan orang itu nanti bisa. Kita tetap usulkan nama orang yang sama semua. Misalnya, tolong saya rekomendasikan misal Siti Aisyah. Oh ini layak ganti dengan Siti Hadijah. Itu gitu. Atau begini saja Pak, simpelnya begini. Solusi. Data yang dua dikirim itu, yang keluar sampai 51, 21 itu ada 200 lebih, 200 lebih orang kan? Itu datanya diambil tahun berapa? Data keadaannya yang kami kirim yang 200 ini data kami kirim baru-baru. Bapak bisa cek tidak? Maksudnya Bapak cek waktu pada saat proses pengiriman, Bapak cek tidak nama-nama yang ada di dalam data itu? Karena Iya, Terus kenapa ada temuan-temuan yang seperti ini yang tadi temuan-temuan saya? karena yang tidak apa yang tidak bisa menurut apa itu dengar tadi yang Bapak dengar. TNI, PNS, Polri, perangkat kelurahan. Tetapi perangkat kelurahan setelah bupati dia sudah berhak terima istrinya. Tetapi ada surat dulu mana surat ini? Barusan muncul nih tanggal berapa itu? Astaga. Baru kami terima tanggal 18 pada saat pembayaran Februari tengah. Baru ada THR tidak boleh. Pertamanya semua dibagi, mau kaya mau miskin dibagi. Ada muncul THR tidak boleh. Berarti ini memberi sinyal kepada kami untuk pencairan tanggal 5 ini bahwa mereka ini tidak boleh. Berarti mulai dari waktu kita keluar surat edaran yang seperti itu, berarti nama-nama yang sudah tidak layak untuk didapat itu sudah dicoret keluar atau belum? Belum. Mereka sudah dibayar ini. Ya, makanya begini Pak, misalkan ada beberapa nama-nama yang keluar yang kemarin kan, hari ini ketika adanya surat edaran seperti itu, berarti nama-nama itu nanti ketika dikeluarkan lagi nanti misalnya ada bantuan selanjutnya, berarti mereka tidak dapat lagi ya? Sudah dapat lagi, sudah direvisi kemarin sudah dikirim. Sudah. Revisi baru 3 orang. Kalau dia keluar lagi ini, berarti yang THR itu dapat sudah. Pensiun tidak dapat. Jadi itu kita buat berita acara lagi, sekian belas orang itu kita kirim lagi ke sana. Tetapi kalau saya bilang nama ini harus diganti ini namanya tidak bisa. Tidak ada kewenangan untuk pemerintah. Oh, berarti tidak bisa filterisasi lagi ya Pak ya? Tidak ada penyaringan lagi sampai situ. Tidak ada Kan penyaringan. yang belum ada yang kebagian dari berapa ratus orang kan belum ada. Belum ada kena sasaran toh. Maksudnya belum diterima gitu. Berarti itu data itu masih di atas. Memang begini sebenarnya. Memang setelah nama itu keluar tuh waktu itu. Saya bilang dari 1 orang mungkin hanya 2 yang kita terima nih. Bagaimana sih? Pak, ini bantuan nih. Lebih Pak ini daripada keluar dikirim pulang, lebih nama yang sudah ada kita kasih. Kan gitu, sehingga ada ini. Nah, begitu nama yang keluar yang 129 jadi 127 keluar ini, kita baru setelah pembayaran terakhir muncul ini dari pagi kenapa kemarin tidak kasih di kami Pak Pos? Dia bilang karena kesibukan atau segala macam sehingga ini berarti THR ini tidak boleh untuk ke depan ini yang yang tidak boleh itu langsung kami sore itu kan sehingga nanti pada saat kalau tanggal 5 nanti saya bisa sampaikan 2 orang khususan untuk monitoran dari koordinator Korlap bisa datang kelurahan begini terima Jadi berarti begini Pak. Sebelum keluarnya peraturan yang berhak atau yang tidak berhak terima ini BSD, ya, yang berhak dan tidak berhak terima BSD ini sebelum keluar peraturan itu berarti orang-orang yang sudah diajukan nama tadi itu sudah keluar, ya sudah cair uangnya, Sudah dibagikan. berarti dari sebelumnya itu tidak ada pemberitahuan dari pihak pos atau dari Kemensos bahwa yang berhak menerima ini
kriterianya seperti ini. Berarti tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Iya. Kan begini saya jelaskan sedikit ya. Terkait dengan kriteria miskin yang dibuat oleh BPMPD 14 kriteria itu 10 orang kota yang masuk. 10 orang saja sebenarnya layak. Yang layak. Tetapi kita melihat ini COVID-nya dampaknya kepada banyak orang. Mau lihat rumah tembok kemarin kan dia tidak bisa bergerak. Kita ajukan ke atas. Ajukan waktu itu 287 ditambah 103 lebih, tambah dengan 130-an. Tetap ajukan mereka jangan sampai terceceran untuk data. Tetap yang penerima PKH kita ajukan juga, tapi ada kasih kode-kode yang penerima PKH sehingga 287 yang murni kita ajukan kembali, keluarlah 129, 127 lah, tetap keluar 129, 3 yang pendobelan. Setelah itu kita ajukan kembali. Jadi total yang sekarang pengajuan sampai keadaan terakhir itu di tahap pertama ada 558 orang. Itu yang ini. Itu nanti akan dikurangi lagi dengan KKS, keluar lagi 80 orang lah. Itu sekitar 478 orang yang kita tunggu. Berarti begini Pak, berarti pemikiran saya, berarti yang permasalahannya di sini, berarti permasalahan awal sampai terjadinya seperti ini, berarti kalau menurut saya itu dari Kementerian Sosial, berarti seperti itu Pak. Tidak. Oke benar. Berarti dari permasalahan yang permasalahan yang ada di kelurahan kita ini itu kan dari Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial itu yang jadi pertanyaan saya, mereka mengeluarkan nama 51 orang itu dilihat dari kriteria apa? Kriteria apa dari mana? Sampai ke nama 51 orang tadi keluar. Yang tahap pertama itu yang dikeluarkan oleh pihak pos 51 orang yang diterima di kantor lurah. Itu mereka yang terima ini kriterianya dilihat dari mana? Oke, yang pertama sekali untuk mereka terima di kantor kelurahan tidak. Kantor Ini kecamatan. Terkait dengan data itu mungkin ini saya tebak saja antara data tahun 2015 data tahun 2015. Memang data kakak miskin Polda ini 157 dari 364 orang. Karena terakhir 157 orang itu termasuk PKH. Termasuk ada yang keluar PKH sisa sedikit. 157 sebenarnya. Kami pikir daripada dana COVID ini yang ini, kenapa di daerah lain rame-rame ini kami usulkan banyak orang. Usulkan banyak orang. Terkait dari 51 orang itu memang keluar dari sana, keluar dari pusat. Saya coba koordinasi dengan pos, Pak, bagaimana nih pos? Ini ada yang THR, ada yang pensiun ini, dia yang bayar, Pak, ada aturan. Saya konfirmasi dari sana, bayar. Ada yang PNS, di Nang Bali ada 2 PNS, bayar. Mereka bayar. Dan mereka bilang ini hak. Setelah ini keluar, maka kita katakan artinya kita coba menunggu saja ya. Kita coba menunggu saja sisa 400 lebih ini. Semoga bantuan provinsi dapat, bantuan kabupaten dapat. Kita doa saja. Pak, mungkin bisa tolong di print out itu data-data yang penerima yang tidak bukan penerima, itu data yang sudah Bapak kirim. Ada berapa orang? 500-an. 500 berapa? 500 pas sini. Mungkin bisa itu data kita print, bisa kasih kita tahu, biar kita bisa cek nama-nama yang dapat itu. Ini sudah disampaikan kepada ini. Itu saya sudah sampaikan ke Pak Camat. Pak Camat bilang tidak bisa. Kalau mau dengar, saya baca. Alasannya kenapa tidak bisa? Alasan tidak bisa. Ya, maksudnya saya herannya begini, kelurahan kan dia punya wilayah sendiri ya. Oh tidak, kelurahan tidak punya wilayah sendiri. Masa kita hanya mau minta data yang tadi Bapak kirim misalkan 500 orang, masa Bapak harus lari ke kecamatan kan? Kenapa tidak kasih saja gitu? Kami ini perangkat kecamatan. Saya belum bilang perangkat kecamatan tidak punya otonomi, kami tidak punya otonomi tersendiri. Perangkat kecamatan. Nah, kalau tidak sudah lama saya kasih di anak-anak itu berapa kali minta. Saya bilang kalau mau dengar saya bacakan.
Ini panjang nih. Habisnya Ini suka. Maka kalau bisa saya omong dengan Pak Iwan, silaturahminya ke sana, minta daftar ada kami kan di sana so. Iya. Jadi begini, ya mohon maaf, koordinator saya sampaikan sedikit. Jadi begini Pak, sebenarnya kita muncul di sini karena memang ada keresahan dari masyarakat, itu yang pertama. Jadi apa namanya, beruntungnya hari ini bahwa kita hadir karena memang dari hati nurani kita sendiri untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, itu yang pertama. Jadi yang kedua, dari yang pertama kita datang ada dua permasalahan. Mungkin permasalahan besar yang pertama, dana dari 200 lebih tadi dipangkas dari 50 menjadi 120, itu kan seperti Bapak bilang bukan termasuk dana COVID, gitu kan. Jadi kita belum berjelas, itu kan belum berjelas betul adanya karena memang belum ada juknisnya seperti Bapak bilang tadi. Nah, tetap kita pertanyakan nanti, tetap kita akan datang. Dan yang kedua, ketidaktransparan terkait bantuan ini. Jadi sudah terjawab bahwa betul adanya wewenang dari kelurahan ini tidak ada karena dari pusat memang itu kan Pak. Jadi kedepannya hari ini kita datang memberikan kritikan juga memberikan solusi. Yang pertama, fungsikan RT. Kalau memang RT itu punya kesibukan, berarti coba konfirmasi lagi Bapak. Ya. Karena memang hari ini birokrasi ini kan sebenarnya kita harus ada aturan juga. Kalau memang dia betul-betul ingin menjadi contohnya misalnya RT, kalau betul bekerja untuk masyarakat, ya konfirmasi saja. Kalau memang dia tersepakat, dikeluarkan saja, begitu. Karena memang mereka punya fungsi, begitu Pak. Jadi yang kedua, tahap kedua ini kan, gelombang kedua ini kan belum keluar Pak. Seperti Pak bilang tanggal 5. Jadi kita tetap tunggu bahwa kalau memang ada kejanggalan lagi pada saat bagian ini yang kedua nanti, berarti kita tetap akan datang ke sini Pak. Kita konfirmasi. Seperti kita semua sudah dengar apa yang Bapak sampaikan tadi. Ketika misalnya ada kejanggalan lagi seperti masalah pertama, berarti kita akan tetap datang ke sini. Terima kasih juga usulan Bapak dengan jawaban Bapak, walaupun belum 100% jelas, tapi kita akan tanyakan kembali seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kita sudah ambil nomornya, jadi tetap kita tanyakan kembali. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang ini tugas kami, kerutukan kami rapat besok yang